Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat muslimin dimanapun Anda berada, yang pertama-tama jangan lupa di-subscribe, di-share, komen di channel YouTube Naja Media ini. Insya Allah kedepannya saya dan Mas Kiryos Mutu akan menjawab berbagai syubhat yang dituduhkan kepada umat Islam oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang ada di dalam kesesatan. Dan yang pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari orang kafir mengatakan bahwa Tuhan umat Islam ini ada atau tidak sih, karena tidak pernah menampakkan diri gitu loh. Kalau Tuhannya umat Kristen contohnya ya, mereka kan menampakkan diri. Yesus itu dianggap Tuhan oleh mereka dan dia hadir ke dunia sebagai manusia. Nah, lalu Tuhan umat Islam mana? Kok tidak pernah menampakkan diri? Benar ada atau tidak Tuhannya? Nah, ini yang kita jawab. Yang pertama, bagaimana cara menjawabnya teman-teman? Kalau ditanya mana ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, maka ini adalah pertanyaan yang sangat ngawur sekali. Kenapa? Karena justru adanya Al-Quran itu menunjukkan Allah itu ada. Tanpa ada Al-Quran berarti tidak ada. Maksudnya begini, Al-Quran itu kan kalamullah. Jadi ayat pertama sampai ayat terakhir itu justru menunjukkan Allah itu ada. Jangan ditanyakan ayat yang mana yang menunjukkan Allah ada. Sejak Anda membuka Al-Quran, membaca suratul Fatihah, itu sudah menunjukkan Allah itu ada. Karena suratul Fatihah adalah kalamullah, firman Allah. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, cara menjawab yang kedua, kapan umat Islam itu akan melihat Allah? Di dalam surah Al-Qiyamah, ayat ke-22 dan ke-23. Secara tegas Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu orang yang beriman wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Jadi umat Islam akan bisa melihat Allah nanti di akhirat sesuai dengan surah Al-Qiyamah, bukan di dunia. Lalu apakah Tuhan kita mampu menampakkan diri di dunia? Sebenarnya bukan permasalahan mampu atau tidak. Sekelas Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-A'raf ayat 143. Sekelas Nabi Musa saja tidak mampu melihat Allah. Ketika Nabi Musa mengatakan Robbi arini anzur ilaik, ya Allah berikan aku kesempatan bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat aku Musa. Tapi lihatlah ke gunung Tursina itu, wa idastaqarra makanahu fasawfa taroni. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan dapat melihat aku. Tapi kenyataannya Nabi Musa tidak mampu melihat Allah. Kenyataannya seperti itu. Sekelas Nabi Musa, apalagi kita sebagai orang biasa. Lalu kalau maksudnya harus menampakkan diri ke dunia itu untuk menebus dosa, itu adalah pemikiran yang sangat dangkal sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, maha wibawa. Kalau hanya untuk menebus dosa, cukup menyuruh makhluknya untuk bertobat, itu selesai, saudara. Justru ketika dia menjadi manusia, dia akan membatasi kemahakuasaannya. Yang awalnya dia bisa melakukan apa saja, gara-gara jadi manusia dia lapar, gara-gara jadi manusia dia butuh minum, gara-gara jadi manusia dia harus mati, gara-gara jadi manusia dia harus mengikuti adat manusia. Nah, itu justru akan membatasi kemahakuasaannya, dan itu mustahil terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau dalil akli teman-teman, dalil akli menunjukkan Allah ada adalah adanya alam ini. Kalau saya bercerita kepada Anda bahwa saya tadi bertemu ada sebuah perahu yang menciptakan dirinya sendiri, pasti Anda tidak percaya. Kalau sekelas perahu saja Anda tidak percaya, apalagi langit dan dunia ini. Ketika ada jejak langkah seseorang menunjukkan ada orang yang berjalan. Jejak kaki onta berarti menunjukkan ada onta yang pernah lewat. Maka seluruh dunia dan isinya menunjukkan ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kita tidak percaya bahwa Allah sang pencipta,
kita jejerkan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain. Siapa yang lebih paham terhadap ciptaannya, maka dialah sang pemiliknya. Kita buktikan Al-Quran. Di dalamnya berisi keterangan bagaimana penciptaan manusia, bagaimana penciptaan gunung, langit, bumi, detail. Makanya ada istilah Al-Quran dan sains. Tidak ada istilah Taurat dan sains atau Bible dan sains. Tidak ada. Kenapa? Al-Quranlah yang paham bagaimana sains. Sehingga siapa pemilik dunia dan cakrawala ini, maka dialah sang pemiliknya dan seharusnya dia paham bagaimana menjelaskan apa isi dari ciptaannya. Hanya Al-Quran yang bisa menjelaskan hal itu. Sekian, mari ditambahkan Mas Moto. Iya, jazakallah khair. Ustadz, jadi begini Ustadz. Sama aja kayak saya mengatakan bahwa saya nggak percaya paus itu ada Ustadz, ikan paus, karena di rumah saya itu tidak ada paus Ustadz. Ya, sebenarnya Oke. Ustadz, sebenarnya pausnya bukan nggak ada Ustadz ya, tapi memang rumah saya itu nggak cukup untuk menampung besarnya paus ya kan. Ketika saya Oke. mengatakan bahwa saya nggak percaya kalau paus, ikan paus itu ada, buktinya di rumah saya, di akuarium saya itu tidak ada paus Ustadz. Itu kan analogi yang apa ya, sangat cacat ya Ustadz ya. Karena apa? Hmm. Memang dunia ini tuh tidak mampu untuk untuk menapa ini ya, menampung kebesaran Allah. Itu kan maha ya. Ketika memang Hmm. dunia ini tuh bisa menampung kemahaannya, berarti Allah udah nggak maha lagi gitu. Dan kalau kita lihat Hmm. Ustadz, Terbatas bagaimana tentu. terbatas Ustadz, betul. Dan kalau kita lihat Ustadz di dalam kitabnya mereka Ustadz, sebenarnya kalau aku Oke. mau share screen dulu, apa sih yang mereka katakan? Siap. Kita cek sekarang di, kita ke perjanjian lama dulu Ustadz. Kita ke Keluaran ayat 20. Siap. Di sini dikatakan apa Ustadz? Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah ini, jadi Tuhannya Musa, versi perjanjian lama, itu Tuhan tuh bilang, gak ada yang tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku itu dapat hidup. Nah, kita sekarang Hmm. spill-spill dikit ke perjanjian baru lah Ustadz. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuma kita ambil poin-poin intinya, jadi supaya teman-teman itu bisa bagaimana sih cara mengkomparasikan gitu. Yohanes 1 nomor 18. Nah, di sini dikatakan apa? Tidak ada, tidak seorang pun yang pernah melihat ilah atau Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa dialah menyatakannya. Jadi memang nggak ada yang mampu atau nggak ada yang pernah melihat Allah itu seperti apa Ustadz. Dan kita masuk lagi ke Yohanes 5 nomor 37. Sebentar. Nah, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Yesus sendiri tuh, ini tinta merah ya Ustadz ya. Di sini mengatakan bahwa Bapak itu tidak pernah dilihat, dan suaranya pun itu tidak pernah kamu dengar. Jadi menurut Yesus sendiri Ustadz, bahwa Tuhan itu atau Bapa itu yang mengutus, di sini ada kata yang mengutus, yang mengutus Yesus itu memang benar-benar baik suara maupun rupa itu ya dia itu tidak terlihat, kurang lebih memang tipikal Tuhan-Tuhan Semitik itu seperti itu Ustaz. Kenapa dia itu bisa tidak terlihat dan suaranya pun tidak bisa didengar? Nah, nanti salah satunya. Sorry. Oh, sorry. Satu nomor.
Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Yang pertama, Allahnya ini tidak nampak ya Ustaz ya. Yang Ya, Esa, gitu kan? Amin. Terus, amin. nah, kita lanjut lagi. 1 Timotius 6, nomor 16 ya. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya wajar Ustadz. Karena dia tuh tempatnya, tatanya bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi kenapa Tuhan itu tidak bisa terhampiri? Ya karena dia tempatnya itu, tatanya itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi gini Ustadz, eh amazingnya Ustadz ya, ketika Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama menyatakan bahwa esensi ini tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Tetapi dia mengirim beberapa utusan untuk menyampaikan maksud dari Tuhan itu tersebut. Nah, ketika hal tersebut dipaksakan bahwa ya kalau kalian Tuhan kalian ada, maka bisa dong untuk menunjukkan Apakah diri? dirinya. Iya. Sebenarnya pertanyaannya pun bukan masalah bisa atau tidak sih Ustadz, tapi lebih ke arah pantas atau nggak pantas gitu loh Ustadz. Ketika ketika Tuhan bilang bahwa dia itu maha besar, lalu dipaksa untuk dia itu menjadi terbatas gitu Ustadz. Seperti yang Ustadz tadi jelaskan. Dan Ya, nah kalau itu Mas Moto, biasanya kan ada sebagian ya orang Kristen yang menggunakan dalil itu loh. Siapa yang melihat aku berarti dia telah melihat Bapa. Nah, itu menunjukkan berarti ya sudah Yesus itulah Bapa. Gitu gimana kira-kira Mas Moto? jadi gini, representasinya itu adalah setidaknya itu dalam visi dan misinya. Jadi udah nggak perlu Ustadz Waf itu bos saya Ustadz, dan saya Hmm, adalah marketingnya yang akan oke. menjelaskan produknya. Jadi nggak usah ngelihat Ustadz Wafi, lihat aja saya sebagai marketingnya, sebagai marketing dari Ustadz Wafi. Jadi kurang lebih penjabaran yang saya sampaikan pun sama seperti yang Ustadz Wafi sampaikan, karena SOP-nya memang seperti itu. Standar standar dari protokolnya memang seperti itu, Ustadz. Dan satu sisi, ketika Tuhan di perjanjian lama, itu kalau Tuhannya mau muncul, orang yang mati, umat yang mati, manusia yang mati, nah tiba-tiba di perjanjian baru, Ustadz, Tuhannya bisa kelihatan, Tuhannya meninggal, Ustadz. Tuhan yang Oh, mati, kalau di Ustadz. perjanjian lama yang melihat Tuhan, yang melihat mati. Iya, Tapi Ustadz. di perjanjian baru Tuhannya nampak, malah Tuhannya yang mati, begitu ya? Iya, Ustadz. Padahal Balik, bisa. Iya, iya, iya. definisi iman, kalau kita merujuk ke apa kitab sebelah Ustadz ya. Kalau kita lihat di dalam, kita share, kita lihat sebagai pamungkas terakhir ya Ustadz ya. Nanti Hmm. teman-teman bisa kembangkan lagi apa-apa yang telah kita kasih itu, nanti teman-teman bisa kembangkan lagi. Definisi iman menurut dari kitab mereka adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Ustadz. Nah, di Islam aja rukun iman itu kan iman kepada Allah. Hmm, Berarti kan seharusnya memang yang namanya Tuhan ya nggak terlihat. Karena memang kalau saya perhatikan Mas Moto, konsep iya Tuhan Ustadz. semitik itu memang nggak terlihat memang. Hmm. Ya, Betul Ustadz. lanjut. Jadi gini Ustadz, eh, jaminannya dari kitab ini, dari Bible ini Ustadz, terhadap Muslim yang Tuhannya tidak kelihatan, itu kata Yesus apa? Yuk kita lihat di eh, sebentar, Yohanes. Nah, jadi gini, Yesus tuh bilang, Ustadz, tadi pada saat itu Thomas kan dia kan nggak percaya tuh kalau Yesus itu benar-benar Yesus, sampai dia mencucukkan jarinya di tangan dan di lambungnya.
Makanya Yohanes 20 nomor 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi, Tuhannya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Meskipun kita tidak melihat. Karena apa? Yang pertama, keterbatasan fisik manusia, Ustadz. Kita memang didesain memang penuh keterbatasan, Ustadz. Dan yang kedua, kemahabesaran Tuhan, Ustadz. Tapi kita percaya bahwa esensi itu ada. Dan kata Yesus, kita tuh bahagia, Ustadz. Muslim tuh bahagia. Karena kita tidak melihat, namun kita percaya, Ustadz. Ustadz. Saya jadi teringat sabda Rasulullah, tuba liman ro'an liman lam gini, tuba liman amana bi walam yaroni. Berbahagialah orang yang beriman kepadaku namun tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Berarti kan esensi dari maksud ya dari Yohanes 20:28 itu bisa jadi arah sana. Apa? Karena begini, iman yang tidak melihat tapi percaya itu lebih tinggi daripada harus melihat dulu baru percaya, betul? Betul, Ustadz. Halo? Iya. Nah, iya. Berarti kan beriman dengan cara tidak melihat itu lebih tinggi keimanannya daripada melihat dulu baru percaya, kan begitu ya? Iya, Ustadz. Oke. Allah. Ya, mungkin itu dulu ya, Mas Moto. Siap. Dan teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan nanti bisa dikembangkan sendiri teman-teman ya, bahwa konsep dari Tuhan Semitik itu memang tidak terlihat dan itu disepakati oleh perjanjian lama yang notabene-nya isinya ada Torah ya, ada Ketuvim, ada Neviim, kitab para nabi Bani Israel yang memang esensi Tuhan itu seharusnya tidak terlihat. Makanya lucu ketika ada kemudian data-data yang dipaksakan bahwa Tuhan itu harus terlihat. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, saya dan Mas Kiryos Muto. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.